Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathan Al-Faiz. Saya dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh, kelas A dengan NIM akhir 02, teman-teman. Di sini saya akan mengerjakan embanan tugas saya sekaligus tugas UTS saya terhadap mata kuliah TIK. Nah, saya akan mengupload sebuah video saya mengenai tentang tutorial bagaimana caranya penggunaan dan pengaplikasian aplikasi Mendeley terhadap file atau dokumen yang telah kita buat sebelumnya, baik itu bentuknya makalah ataupun skripsi atau tesis dan yang lain-lain sebagainya yang memerlukan sebuah sumber atau referensi dari para ahli atau teori-teori penelitian terdahulu. Nah, di situ saya akan menampilkan beberapa video beserta tutorial lengkapnya, dan juga saya akan menampilkan video tutorial bagaimana caranya pembuatan PowerPoint, teman-teman. PowerPoint melalui aplikasi Canva. Sebelumnya saya ingin klarifikasi terlebih dahulu, dikarenakan laptop yang saya pinjam itu tidak support untuk menggunakan screen record. Alhasil saya harus menggunakan video kamera dari handphone untuk merekam atau merecord layar di laptop teman saya, teman-teman. Mohon maaf sekali kalau memang hasilnya kurang maksimal. Dan baik, teman-teman, selamat menyaksikan. Baik, teman-teman, langsung saja bagaimana cara memasukkan citasi dari Mendeley kepada file dokumen Word yang sudah kita buat, baik itu bentuknya makalah ataupun skripsi. Baik, setelah kalian membuka home dari halaman laptop kalian membuka platform Word dulu dan buka file makalah atau skripsi yang sudah kalian buat sebelumnya di folder file. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam tahapan teknis bagaimana caranya kita memasukkan sumber-sumber yang sudah kita download dari beberapa website atau dari Google Scholar ke dalam pernyataan yang sudah kita ketik. Nah, tahap awal kalian membuka laman reference di bagian atas di jajaran dekat home, insert, dan yang lain sebagainya di platform Word. Nah, setelah itu komputer kalian akan otomatis terhubung dengan Mendeley yang sudah kalian download tadi. Setelah itu kalian tekan open Mendeley untuk mulai memasuki Mendeley atau laman dari home Mendeley yang sudah kalian download sebelumnya. Dan di situ akan tertera berbagai referensi yang sudah saya masukkan sebelumnya ke Mendeley. Nanti untuk berikutnya akan saya terangkan juga bagaimana caranya untuk memasukkan referensi-referensi yang ada di atas ini ke aplikasi Mendeley yang sudah kalian download. Baik, untuk selanjutnya cara memasukkannya adalah kalian tekan bagian folder di bagian pojok kiri atas, lalu akan otomatis terhubung ke file folder asli dari laptop. Lalu setelah itu kalian buka di bagian format tempat artikel kalian terdownload atau tersimpan. Saya sudah menyimpannya di bagian dokumen, maka saya akan membuka di bagian dokumen. Lalu kalian cari atau searching satu-satu artikel yang sudah kalian simpan di bagian dokumen. Perlahan. Nah, setelah ketemu, kalian langsung klik artikel yang sudah kalian download tadi dan kalian simpan di bagian folder laptop atau PC. Setelah kalian klik, oke, maaf, ini salah, saya back dulu sebentar. Kalian klik ulang. Nah, setelah kalian klik, otomatis artikel atau sumber yang sudah kalian download akan masuk ke dalam aplikasi Mendeley di dalam file atau format Mendeley yang baru. Setelah itu kalian baru close Mendeley atau format Mendeley-nya dan kalian klik insert citation di atas bagian kolom dekat reference itu. Baik, sepertinya terlihat di situ insert citation. Baik, dari situ kalian klik insert citation-nya. Bentar, mohon ditunggu ya, teman-teman. Oke, setelah itu kalian pencet go to Mendeley. Go to Mendeley yang terdapat muncul secara otomatis. Nah, otomatis kalian akan beralih lagi ke forum atau file Mendeley yang disediakan untuk memberikan referensi terhadap pengetikan atau definisi dari makalah kalian.
kalian pilih file yang sudah kalian masukkan ke Mendeley tadi, lalu kalian klik sekali saja. Setelah itu kalian klik Qt. Nah, maka dengan otomatis sumber atau referensinya yang berbentuk footnote itu akan tersimpan di bawah. Dan hal ini juga mendapatkan dampak yang positif, yaitu akan otomatis juga tersimpan di bagian daftar pustaka teman-teman. Oke, baik teman-teman, di sini kalian tinggal membuka Chrome, lalu kalian ketik di folder pencaharian atau di bagian laman pencaharian searching, yaitu Canva. Canva ini merupakan sebuah aplikasi dan juga bisa berbentuk web. Namun saya sarankan ketika kalian menggunakan Canva melalui handphone, lebih baik kalian menggunakan aplikasinya saja, karena lebih efektif dan efisien untuk di handphone. Sedangkan kalau di komputer kalian bisa menggunakan webnya. Pertama-tama kita masuk ke Canva. Oke, ditunggu sebentar. Oke, sebentar, saya login dulu sebentar ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah login teman-teman dan sudah masuk ke laman Canva-nya. Terus jika kalian ingin membuat PPT, kalian tinggal searching di laman searchingnya itu PPT atau PowerPoint ya teman-teman, itu juga bisa kalian enter. Nanti dengan otomatis akan keluar satu persatu template dari background PowerPoint yang tersedia. Nah, PowerPoint ini kebanyakan ada yang free, ada yang pro ya teman-teman. Untuk penggunaannya, kalau kalian pro dan kalian membayar per bulan atau per tahunnya Canva, kalian bisa mendapatkan template-template yang lebih berkualitas dan lebih bagus. Tapi jika kalian tidak berkenan untuk membayar per bulan atau per tahun, kalian juga bisa menggunakan template-template yang free. Baik, di sini saya contohnya membeli template kelompok Larana presentasi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Atau di sini deh, tugas presentasi. Oke, di sini kita pencet sesuaikan template. Nah, sebentar teman-teman ya, mohon ditunggu. Oke, di sini sudah tertampil dari slide ke slide-nya teman-teman. Nah, di sini. Nah, untuk penggunaannya itu gampang sekali teman-teman dan praktis. Yang pertama-tama kalian tinggal pencet saja jika kalian ingin mengubah tulisan ini. Kalian klik kolom dari tulisan ini seperti ini ya, 2 kali ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu bisa kalian hapus dan kalian edit sesuka kalian, seperti itu teman-teman. Seperti contohnya ini nama saya akan saya masukkan Faiz. Nah, seperti ini teman-teman, Faiz presentasi. Untuk di selanjutnya slide selanjutnya kalian juga bisa mengedit kata-katanya seperti tadi teman-teman yang sudah saya ajarkan. Kalian klik kolom tulisan yang ingin kalian rubah, kalian klik 2 kali. Nah, setelah itu bisa kalian hapus, lalu bisa kalian ketik sesuka kalian. Oke, seperti itu ya teman-teman, sampai slide-nya menurut kalian cukup dan materi kalian sudah selesai untuk dipresentasikan. Untuk cara menghapus slide-nya teman-teman, misalkan materi kalian hanya sampai materi 6 contohnya ya. Nah, kalian bisa menghapusnya seperti ini. Kalian ada titik 3. Oke, kalian cari hapus satu halaman, delete ya, maka akan terhapus otomatis gitu teman-teman. Jika memang slide-nya terlalu banyak dan materi kalian sudah selesai, kalian bisa menghapus slide-nya. Atau di ujung slide-nya, sebentar, mana ini? Nah, di ujung slide-nya mungkin kalian akan mendapatkan slide penutupan. Nah, seperti ini. Di sini ada slide penutupan.
biar kalian tidak capek untuk membuat slide penutupan kembali, kalian hapus di bagian slide-slide sebelum slide penutupan sampai kepada materi kalian. Misalkan materi kita sampai 5, berarti sisanya harus kita hapus. Ini kita hapus. Oke. Yang ini juga kita hapus misalkan. Oke, materi kita cuma sampai 5 ya. Kita lihat di sini kan ada slide 5 yang berubah menjadi 4, teman-teman. Ini berarti kita hapus lagi. Ntar slide 5-nya berubah menjadi 4 dan berubah menjadi 3, teman-teman. Hapus satu halaman. Oke. Kita hapus satu halaman. Nah, oke, selesai teman-teman. Jadi di sini totalnya cuma hanya 5 slide. Di sini rumusan masalahnya dan langsung masuk ke dalam slide penutupan. Oke, sekian dari saya teman-teman. Untuk menyimpannya kalian tinggal klik bagikan. Di sini kalian klik bagikan. Lalu ntar dengan otomatis terdapat yang namanya kolom unduh. Ketika kalian klik ini di kolom unduh, maka secara otomatis filenya akan tersimpan di folder file yang ini, teman-teman. Akan tersimpan di folder file yang ini. Setelah itu kalian bisa men-sharingnya ke berbagai platform, contohnya WA. Terima kasih teman-teman.